fadilah bagi orang yang bersiwak. Di antaranya orang yang bersiwak ini 2 rakaatnya itu lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Rak'atani bisiwakin afdalu min 70 rak'atan bila siwak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapatkan kehormatan ini. Kita sabarataan mendapatkan kayu Irak, alat bersiwak luar biasa. Sabarataan nih, mungkin sponsor nih, dari sponsor. Alhamdulillah, mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pemberian yang sangat berharga karena pemberian kayu Irak ini merupakan sarana untuk kita menambah nilai kebaikan. Karena ketika kita bersiwak, banyak fadilah bagi orang yang bersiwak. Di antaranya orang yang bersiwak ini 2 rakaatnya itu lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Rak'atani bisiwakin afdalu min 70 rak'atan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Hadisnya riwayat dari Al-Humaidi dengan isnad yang jayyid. Kemudian bersiwak ini selain itu ada lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai bersabda, "Laula an asyqa ala ummati." Seandainya aku tidak takut untuk menyulitkan umatku. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak bahwa aku sulitkan atas umatku. Maksudnya seandainya aku kada takutan ini akan menyulitkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka dengan siwak pada setiap kali berwudu. Maksudnya aku perintahkan dengan amra ijab, dengan perintah wajib. Seandainya kada takut Nabi itu takutan kalau kada menyulitkan, insyaallah maka sidin perintahkan dengan perintah wajib. Luar biasa. Mudahan kau amalkan ini. Oh ya, apa bersiwak? Ini ajaibnya siwak. Siwak itu termasuk amaliyah, ibadah yang tanpa waktu. Setiap saat kita disunatkan bersiwak. Bangun guring, ambil siwak, gosok kayak lagi. Gosok. Selalu dapat nilai ibadah kepada Allah. Kada ada waktu khusus. Karena boleh kesini siwak. Biasanya mengambil HP hari ini siwak, taruh sampai kita guring ke siwak. Luar biasa. Ini siwak sebuah amalan nang kada ada waktu khusus. Selalu bersiwak itu disunatkan. Kada mesti semuanya, cuma ada waktu-waktu yang kita muakkad, sangat dianjurkan dan anjurannya sangat kuat untuk bersiwak. Itu. Kapan? Salah satunya ketika hendak
sembahyang. Itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Ketika hendak berwudu, sangat dianjurkan untuk bersiwak. Apalagi ketika berubah warna gigi. Gigi ini ada kekuning-kuningan. Maka ketika itu sangat muakkad untuk bersiwak. Bagaimana kalau bersiwak ini orangnya kada bergigi? Kada ada giginya. Wa inna ma yuta'akkadus siwak walau liman la asnana lahu likulli wudu wa likulli shalah. Dan muakkadlah siwak ini sekalipun bagi orang yang tidak ada gigi baginya. Kada bergigi. Bagi setiap wudunya dan bagi setiap salatnya. Baik salat fardu ataupun salat sunat. Selalu disunatkan. Ngantuk-ngantuk misalnya bawa bersiwak. Luar biasa setiap saat kita dianjurkan. Nah kemudian siwak ini apakah khusus dengan kayu irak seperti ini? Jawabannya wa yahsulu bikulli khashinin. Hasillah siwak itu dengan setiap sesuatu yang sifatnya kesat. Walau binahwi khirqatin. Sekalipun umpamanya dengan menggunakan secarik kain. Kain harus digosok. Sudah dapat nilai. Berarti kalau sesuatu menyerap dan membersihkan, maka sudah. Sikat gigi apa? Maka ini juga dapat nilai siwak. Niatkan niat siwak. Nah, cuma ada yang afdal. Wal 'udu afdalu min ghairihi, dan 'ud kayu itu lebih afdal daripada selainnya. Aku jisirin sabut nior. Ya bawa tiap kalian bawa sabut nior silahkan. Tapi 'ud kayu itu paling afdal daripada selainnya. Berarti lebih afdal daripada sikat gigi. Nah. Wa aulahu dzurrihit thayyib. Lalu di antara yang paling afdal kayu. Kemudian yang paling aula, yang paling utama dzurrihit thayyib, yaitu kayu yang mempunyai bau yang harum. Lalu wa afdaluhu al-araku, dan paling afdal dari seluruh kayu-kayu yang berbau harum adalah al-arak, ya kayu irak ini. Hanya ini yang sering digunakan. Dan kalau kita menggunakan ini, nang menyumbang ini minggu kaina tambahi lagi. Napanya kak pulang? Babagi sorban enggak sebuting seorang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan sebaik-baiknya. Oh, kalau di sini ada cara memegang pun ada. Cara memegang siwak itu. Ada di sini. Mana nih? Kalau anaknya tahaga nih ada cara memegang siwak. Kita lanjut aja karena ada mengalir karena sampai ya. Nah. Apa yang muakkad tadi kita sebutkan Hana? Muakkad siwak itu tadi berwudu, mandi, kemudian ketika hendak salat maksudnya. Kemudian bagaimana kalau ketika salat kada ingat bersiwak? Sunat lah masih. Jawabannya walau tarakahu awwalaha tadarakahu asnaha bi fi'lin qalil. Seandainya seseorang meninggalkan siwak ini di awal salat, maka dia akan memperdapatinya pada pertengahannya dengan perbuatan yang sedikit. Masih dianjurkan, tapi dengan gerakan yang sedikit. Jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut. Ngalih. Kat ta'mim, seperti ta'mim pakai imamah.
Pakai sorban itu ketika kita di tengah waktu sembahyang hanya ingat sunat kita bersorban tangan. Cuma dengan kembali syaratnya dengan gerakan yang sedikit. Sulit itu. Kemudian lagi apa yang muakkad? Wa yuta'akkadu aidan li tilawati Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, hendak baca Qur'an bersiwak, sunat muakkad. Au hadis atau membaca hadis. Au ilmin syar'iyyin atau membaca ilmu syar'i. Nah, ilmu fikih sebagaimana kita baca nih. Au taghayyuri famin rihan atau perubahan mulut, rihan baik bau, au launan atau warna. Berubah asal kada nyaman, sunat apa muakkad lah kita bersiwak. Atau warnanya, sunat muakkad kita bersiwak. Binahwin naumin umpamanya karena tidur. Kita habis tahajud menunggu fajar, sunat berubah sedikit. Rupanya tak kirip, tak guring. Nah, ada perubahan di mulut kita. Sunat pulang bersiwak. Au akli karihin atau memakan sesuatu yang dibenci baunya. Bukan jaring. Kayak pamun beruku, maginnya lagi. Ini anak sembahyang beruku lo, bersiwak limbahnya. Nah, tak singgung nang beruku nih. Ada nyinggung lagi nyipak. Nah ya, akli sekarang au sinin. Nah, atau perubahan di mulut tadi bisa, atau perubahan di gigi. Binahwi supratin umpamanya kuning. Awistiqadzin min naumin. Nah, atau ketika terjaga daripada tidur. Bangun tidur jam 1 itu muakkad kita bersiwak. Di antara hikmahnya akan membantu bangun malam. Semangat bangun malam akan timbul ketika bersiwak. Kada partinya pian karena jam 2 bangun. Biasanya mbah kami langsung berpikir guring. Bawa sikat gigi atau bawa bersiwak ini. Insya Allah semangat untuk sembahyang tahajud. Kenapaan? Sigar. Wa iradatihi. Ketika bangun tidur. Wa iradatihi. Dan ketika hendak tidur. Wa dukhuli masjid. Dan ketika masuk masjid. Di muka langgar bersiwak. Wa manzilin. Dan ketika masuk rumah. Kalau pindah anak mencium mamanya, bersiwak dulu. Masuk rumah. Suara masuk rumah, mencium mamanya. Bah ada suah nih. Malam ini coba malam ini. Bersiwak dulu. Wafis sahar. Dan ketika waktu sahur. Wa indal ihtidar. Nah, ketika seseorang hendak wafat. Terlihat ada perubahan pada seseorang nih, anak mati sidin nih. Maka apa yang kita disunahkan? Siwaki. Bersihi gigi sidin lah. Kita siwaki. Kenapaan? Karena hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang bersiwak ketika hendak datang, ketika sakaratul maut, ya ketika hadir kematian, itu bersiwak, maka akan mempermudah, ya, mempermudah datangnya dicabut roh ketika itu. Dan itulah yang terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Berarti ini hadis sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Masuk Abdurrahman bin Abu Bakar atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika jari Aisyah, wa ana nadatuhu ila sadri. Dan ketika itu baginda Nabi sedang bersandar di dadaku. Abdurrahman ini dangsanak oleh Siti Aisyah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir wafat beliau, Aisyah ini memangku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersandar baginda Nabi di dada Sayyidatuna Aisyah. Masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar dangsanak Aisyah. Nah,
Wa ma'a Abdurrahman siwakun rutabun. Nah. Dan Abdurrahman ketika itu membawa siwak yang masih basah. Fa'amaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pandangannya. Rasulullah memanjangkan pandangannya, maksudnya melihat ke arah Abdurrahman beserta kayu siwaknya tadi. Fa'akhadtus siwak, maka aku ambil, kata Sayyidatina Aisyah, siwak tersebut dari tangan Abdurrahman dan adingko Najisidin. Nah, maka beliau pun memapaikan kayu itu, membersihkan karena masih basah. Kemudian beliau serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Siti Aisyah menjulung, Sidna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Subhanallah. Itu ketika beliau hendak wafat. Artinya ketika guring itu, ketika rahat garing hendaknya siwak itu ada di bawah. Berarti setiap saat ini di ranjang ada siwak. Di pauduan ada siwak. Hendak sembahyang ada siwak. Setiap saat kita dianjurkan. Nah, adalah nang kada disunahkan cuman satu, yaitu orang yang berpuasa ketika telah lewat tengah hari, ketika gelincir. Hanya itu nang kada disunahkan. Selain itu disunatkan bersiwak. Walaupun orangnya puasa dan belum tengah hari. Nah, subhanallah. Mudahan kau mengamalkan ini. Nah, itu sekedar siwak. Kenapaan? Karena orang berbagi siwak, kita padahkan fadilatnya. Nah. Baik, kita sambung pembicaraan kita hari ini. Malam ini besaruan dulu. Habis Isya jangan langsung bulik. Habis Isya kita di sini baca tahlil. Kami hendak mahaul almarhum Pak guruan kami, almarhum Muallim Haji Muhammad Jahri.